Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-10. Saya Erni Ervina, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Tanjung Sari. Saya Wawan Rosadi, calon guru penggerak dari SDN Sari Mekar, Kecamatan Cariu. Saya Rian Puji Asri, calon guru penggerak dari SDN Wangun, Kecamatan Tanjung Sari. Pada video kali ini kami akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Wawan. Pagi Bu. Apa kabarnya Pak Wawan? Alhamdulillah sehat Bu. Pak Wawan hari ini bersemangat sekali kelihatannya. Iya Bu, ini saya hari ini ada janji dengan Bu Erni, katanya dia ingin di coaching Bu, katanya ada apa lagi ngumpet apa katanya gitu Bu. Bagus Bu, itu bagus Pak, bagus ya. Jadi saya senang tuh kalau guru-guru mau melakukan proses praktik coaching gitu kan. Iya. Jadi supaya bisa saling berbagi, Betul. bisa juga saling meningkatkan kompetensi juga gitu kan ya Pak Iya. ya. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Pak ya sebelum Pak coaching. Boleh Bu, boleh ya. Jadi gini loh Pak, nanti itu ketika Bapak melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan Pak. Iya. Nah, di sini saya akan sampaikan dulu rubrik penilaiannya ya Pak ya. Jadi nanti itu saya akan melihat nih, apakah praktik coaching yang Bapak laksanakan itu sudah sesuai dengan Abu Tirta atau belum. Nanti saya akan perhatikan ya, apakah Bapak itu sudah bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bapak itu bisa menggali nih potensi-potensi dari si coachingnya gitu kan. Nanti saya juga akan lihat respon dari coaching Bapak. Apakah Bapak itu sudah bisa mensimulasi si coaching dalam mencari solusi masalahnya atau belum gitu kan. Kemudian selanjutnya saya juga akan melihat apakah proses coaching Bapak itu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching atau belum gitu Pak. Seperti misalnya dilihat dari segi kemitraannya, karena bagaimanapun kan ya kita coaching dengan rekan guru gitu kan harus memperhatikan juga tuh Pak. Iya, betul. Bagaimana rasa nyaman dari rekan kerja kita gitu kan. Kemudian saya juga nanti akan lihat dari kemampuan Bapak menggali potensi dari si coaching tersebut gitu kan. Keberatan tidak Pak? Enggak Bu, siap. Itu juga kan malahan saya senang Bu. Itu kan jadi jadi evaluasi buat saya juga untuk perbaikan untuk coaching berikutnya seperti itu. Iya. Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Nah, berikutnya kalau boleh saya tahu nih, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan dalam praktik coaching kali ini Pak? Ya ada 3 sih Bu ya kan dalam kompetensi coaching itu. Yang pertama mendengar aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan yang ketiga hadir sepenuhnya Bu. Jadi Bapak itu ingin mengembangkan ketiga-tiganya ya? Maunya seperti itu Bu. Memang bagus Pak itu sebetulnya, karena kan ketiga-tiganya itu kan penting ya Pak ya, Iya, betul. dalam proses coaching. Tapi kalau menurut saya sih alangkah baiknya kalau misalnya itu Bapak lakukan secara bertahap gitu Pak. Misalnya untuk kali ini nih Bapak ingin mengembangkannya yang mana dulu nih Pak? Iya Bu ya. Untuk kegiatan coaching hari ini sih kayaknya 2 dulu deh Bu ya. Iya. Yang pertama memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif seperti itu Bu. Berarti kalau yang saat ini ingin yang ke pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar aktif. Nah, bagus itu juga Pak. Kemudian dari kedua kompetensi itu nanti indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Indikator ketercapaiannya ketika si coach tersebut bisa menemukan solusi dari permasalahan dia seperti itu. Jadi ketika dia bisa menggali potensi yang ada pada dirinya, nah dia juga bisa nanti menentukan solusi mana nih yang akan saya gunakan untuk permasalahannya dia itu seperti itu. Baik Pak. Berarti memang kompetensi menggali
mengajukan pertanyaan buat itu sangat penting ya Pak? Penting Bu, iya, Iya. untuk menggali potensi. Iya, berpengaruh nih Berpengaruh nanti. seperti itu. Nah itu nanti juga saya nilai Pak, nanti Iya, iya, apakah iya. Bapak-Bapak ini berhasil tidak nih menggali Siap, potensi siap, dari Bu Bu. Erni? Iya, iya. Sudah siap belum Pak sekarang? Siap, kita laksanakan Bu ya. Selamat pagi Bu Erni. Pagi Pak Wan. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bapak baik. Baik ya Bu, alhamdulillah. Ya sesuai kemarin kesepakatan kita, katanya Bu Erni hari ini ingin di coaching. Kebetulan hari ini kita ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah. Pagi Bu. Pagi. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira ada apa Bu ya? Iya nih Pak, saya teh galau Pak, kita kan menghadapi tahun ajaran baru nih Pak. Kemudian kan kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, dan yang saya sering dengar itu di kurikulum merdeka kita memberikan pembelajaran harus berdiferensiasi Pak. Saya tuh belum begitu paham Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya bingung nih Pak nanti mengaplikasikannya gimana, kan yang sedikit saya pahami pembelajaran berdiferensiasi itu membedakan gitu Pak cara mengajarnya. Sedangkan kan Iya, iya. murid saya banyak tuh Pak, kalau saya pilih si A ngajarnya begini, si B cara ngajarnya begitu, aduh saya sampai bingung nih Pak gimana mengaplikasikannya loh Pak. Jadi pertemuan kita kali ini atau coaching kita kali ini itu tujuannya itu Ibu ingin ingin lebih memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu ya Bu ya. Iya, dan juga ingin mengaplikasikannya Pak gitu. Setelah saya paham, saya pengen bisa mengaplikasikannya tuh Pak. Aplikasikan ya di kelas Ibu seperti itu ya. Memangnya sejauh ini yang Ibu pahami tentang pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa Bu? Ya, saya pernah dengar sih sedikit-sedikit gitu Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid gitu Pak. Yang saya sedikit bingung Pak, kan kebutuhan murid kan banyak tuh Pak. Gimana gitu saya harus memenuhi semua kebutuhan anak yang di kelas misalkan 36 siswa gitu Pak. Sejauh ini pernah nggak Ibu melakukan identifikasi tentang kebutuhan belajar siswa Ibu? Oh iya Pak, saya sih pernah sebenarnya Pak, saya melakukan tes awal tuh Pak. Jadi saya tuh pengen tahu nih, jadi diferensiasinya itu dari kemampuan awalnya gitu Pak. Cuman Pak, ketika saya lakukan itu butuh waktu Pak. Jadi anak-anak itu saya kasih soal gitu ya, tes awal, mereka mengerjakan. Nah itu bisa habis 30 menit sendiri Pak untuk latihannya, saya ngoreksinya, kemudian saya pilih-pilih berdasarkan kemampuannya anak itu Pak. Itu saya kapan ngajarnya gitu, rasanya akan habis gitu Pak waktunya. Saya jadi bingung nih Pak. Tadi kan Ibu menyampaikan melaksanakan tes awal ya, untuk mengetahui kesiapan atau kebutuhan siswa seperti itu ya. Selain tes awal, apalagi tuh Bu? Kira-kira yang pernah Ibu laksanakan? Sementara ini baru itu aja Pak yang baru saya laksanakan. Kan tadi Ibu sudah mempersiapkan atau melakukan tes awal ya untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Nah setelah itu kira-kira apa lagi tuh Bu? Kira-kira apa lagi ya untuk bisa mengidentifikasi kebutuhan siswa? Oh mungkin saya harus lebih memahami profil siswa mungkin ya Pak. Jadi karena kan seperti kita tahu ya Pak, sekolah kita itu latar belakang siswanya beraneka ragam ya Pak. Jadi pasti kebutuhannya berbeda-beda gitu, antara anak petani, mungkin antara latar belakang ekonominya seperti apa gitu. Jadi mungkin saya akan lebih banyak bercerita gitu Pak, berbanyak ngobrol lah sama anak-anak gitu Pak. Jadi Ibu akan melakukan tadi ya, pertama untuk mengetahui kesiapan siswa itu akan melaksanakan tes awal, kemudian akan melihat profil dari peserta didik Ibu seperti itu. Nah kan seperti yang kita ketahui Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya Bu ya. Yang pertama konten, kemudian yang kedua dari segi prosesnya seperti apa, dan yang ketiga hasil atau produk. Nah kira-kira dari ketiga diferensiasi tersebut, nah mana dulu nih akan, atau seperti apa nih kira-kira atau rencananya itu? Oh iya, berarti memang ada 3 ya Pak. Saya bisa melakukan diferensiasi apakah di produk, di proses, atau di konten. Mungkin yang pertama dari konten dulu Pak gitu ya. Dari konten kan materinya nih Pak ya,
Jadi kalau saya nanti sudah tahu kebutuhan belajar anak atau kebutuhan belajar siswa, saya akan berusaha mendiferensiasikan gitu ya Pak, membeda-bedakan kontennya nih, materinya. Mungkin nanti kan yang berhubungan dengan ini kan saya pelajaran ekonomi nih Pak. Nanti kalau misalkan yang petani mungkin dikaitkan dengan produk-produk pertanian gitu supaya lebih familiar gitu ya Pak anak tersebut dengan materi tersebut. Kalau misalkan anaknya profesi yang lain mungkin nanti artikelnya berhubungan dengan pasar tapi profesi yang lain juga gitu Pak. Kemudian mungkin anak juga nanti akan saya berikan kebebasan Pak. Mereka maunya materinya nyarinya di buku paket atau mungkin lihat di internet atau mungkin lihat di YouTube artikel gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak, nanti ya saya akan mencoba. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi akan apa tadi kontennya dulu Ya. Ibu akan lebih divariasikan Betul, lagi seperti betul, itu Bu Bapak, ya. betul. Untuk merangsang apa namanya atau lebih lebih siswa itu lebih dapat menyerap materi atau Betul. menerima materi tersebut sesuai dengan tadi Latar latar belakangnya. belakang siswa tersebut. Betul, betul, Iya. betul. Nah selain tadi konten ya, apalagi tuh kira-kira yang bisa Ibu terapkan lagi Apalagi dari ya? diferensiasi ini? Mungkin selain konten, produknya mungkin ya Pak. Jadi nanti Iya, iya. mereka saya kasih tagihannya atau produk yang dihasilkannya boleh bervariasi lah Pak sesuai dengan minat mereka. Kalau misalkan yang memang rumahnya dekat di pasar, mereka mungkin ini kan materi tentang pasar contohnya nih Pak, mungkin mereka bisa datang ke pasar untuk wawancara langsung ke pedagang atau penjual atau konsumen di sana, sehingga mungkin mereka bisa lebih paham tuh Pak tentang proses kegiatan di pasar. Atau mungkin juga kalau misalkan yang latar belakangnya jauh dari pasar, bisa mereka juga membuat video saja gitu, misalkan ingin menjelaskan, misalkan suka nih, karena anak-anak sekarang pada suka konten ya Pak, bisa aja mereka membuat video kemudian mereka upload di YouTube atau di TikTok mereka, boleh lah nanti sesuai minat mereka. Atau kalau memang anaknya senang berbicara di depan teman-temannya, boleh juga nanti misalkan mereka menjelaskan di depan kelas. Atau apalagi ya, kalau yang suka nulis mungkin bolehlah membuat laporan Pak. Iya. Nah, itu kan tadi baru 2 tuh Bu ya. Mhm. Apa namanya tadi konten kemudian produk. Nah nih yang proses nih kira-kira apa tuh Bu yang mungkin? Jadi harus proses juga ya. Ya sebenarnya Pada saat pembelajaran. iya, pada saat pembelajaran Pak. Jadi kalau saya sudah sudah paham nih Pak kebutuhan anak, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi kesiapan belajar anak, kemudian kemampuan awal anak. Mungkin nanti dalam prosesnya saya itu akan membagi-bagi kelompok gitu Pak, membagi-bagi kelompok sesuai dengan karakter tadi gitu, sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nanti misalkan yang memang sudah lebih paham itu bisa diberikan penugasan yang berbeda atau nanti kontennya yang berbeda gitu prosesnya, artikelnya gitu Pak. Misalkan artikelnya berbeda, kemudian nanti apa yang harus dilakukannya bisa berbeda sesuai dengan masing-masing kemampuan awalnya gitu Pak. Alhamdulillah tuh Ibu sudah paham itu tentang berdiferensiasi ya, dari mulai konten, kemudian apa tadi yang kedua tentang prosesnya, dan yang ketiga tentang produk atau hasil akhir dari kegiatan pembelajaran tersebut. Nah kira-kira kapan tuh akan mulai diterapkan seperti itu? Pengennya sih secepatnya ya Pak, tapi nanti saya akan observasi dulu Pak supaya saya tuh lebih paham gitu Pak tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga bisa melihat contoh-contohnya dulu mungkin Pak, nanti saya akan cari di YouTube gitu ya Pak. Kemudian juga mungkin nanti saya akan lihat di teman yang sudah melaksanakan. Nanti kalau misalkan sudah saya dapat banyak informasi, kemudian saya semakin paham, nanti akan saya tuangkan dalam RPP, kemudian nanti akan saya mulai coba terapkan yang di kelas di tahun ajaran baru nih Pak. Iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi Ibu akan mencoba menerapkan pada saat nih hari Senin kan kita udah mulai aktif Bu ya. Pembelajaran. Nah, hari Senin Ibu akan mulai awalnya kan persiapan dulu ya Bu ya, RPP dan lain sebagainya. Kemudian hari Senin Ibu akan melaksanakannya. Betul. Nah sekarang bagaimana nih perasaan Ibu setelah
melaksanakan coaching ini? Aduh, alhamdulillah Pak, saya tuh tadinya buntu Pak, benar-benar dari saya tuh apa diferensiasi nih. Tapi ketika sudah ngobrol nih sama Pak Wawan, tercerahkan lah sedikit gitu ya Pak, walaupun mungkin belum 100%, tapi saya jadi ngerti nih langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Nanti kita ngobrol lagi Bu ya setelah Ibu menerapkan. Nah, nanti saya juga ingin tahu nih progresnya seperti apa di kelas Ibu. Ya. Baik Bapak, siap Pak. Sama-sama. Nah, Pak Wawan, coachingnya kan sudah selesai. Bagaimana nih sekarang perasaannya? Udah lega? Alhamdulillah Bu, lega. Ya berjalanlah lancar lah. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Nah, menurut Pak Wawan, indikator dari coaching ini sudah tercapai atau belum Pak? Kalau menurut saya sih sudah sih Bu ya. Tadi karena saya kan tadi menentukan 2 indikator ya. Apa namanya? Memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang kedua menjadi pendengar aktif. Saya rasa kedua kompetisi tersebut sudah saya laksanakan tadi Bu ya. Saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach sehingga dia bisa menggali potensi yang ada pada dirinya sehingga dia bisa menemukan sendiri gitu solusi yang dia hadapi seperti itu. Betul Pak Wawan. Tadi saya memang sudah melihat Pak Wawan itu sudah melaksanakan coaching itu sesuai dengan Alur Tirta ya. Mulai dari menentukan tujuan, kemudian sudah bisa mengidentifikasi masalah. Pak Wawan juga sudah bisa menuntun Bu Erni untuk membuat rencana aksi gitu kan. Sampai akhirnya Bu Erni itu bisa menemukan solusi gitu ya dari masalah yang dihadapinya. Iya. Kemudian saya juga tadi memperhatikan pertanyaan-pertanyaan Pak Wawan ya. Meskipun di awal-awal saya lihat Pak Wawan itu agak gugup, kayaknya mungkin kan ada saya gitu ya Pak Wawan ya. Iya, Bu. Tapi alhamdulillah kesininya ya udah mulai lancar lah ya Pak Wawan ya, bagus itu. Pertanyaannya sudah mulai berbobot sehingga Pak Wawan akhirnya bisa membantu Bu Erni itu untuk menggali potensinya dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir dari prinsip coachingnya ya Pak, tadi saya juga sudah melihat Pak Wawan itu sudah bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching dari mulai kemitraannya, kemudian dari mulai proses berpikir aktifnya gitu kan. Kemudian dari situ kan saya bisa lihat tuh Bu Erni jadi mulai terstimulus tuh untuk memikirkan solusi yang sebetulnya dia itu punya potensi ya Pak ya. Iya betul Bu. Betul, dia itu punya potensi dan Pak Wawan ternyata bisa menggali itu loh. Itu hebat loh Pak Wawan. Terima kasih Bu. Nah kalau begitu ke depannya nih Pak Wawan, rencana ke depannya kompetensi yang ingin dikembangkannya itu apalagi nih Pak Wawan? Sepertinya selain 2 tadi yang sudah dicoba dikembangkan ya Bu ya, saya akan mencoba yang satu lagi tuh Bu, yang hadir sepenuhnya Bu. Kayaknya aduh itu. Iya nih Pak Wawan, kadang-kadang saya lihat suka bengong gitu. Iya, kadang gitu Bu ya, kadang suka tidak bisa konsentrasi apalagi kalau didampingi sama Ibu ini. Padahal mah nggak apa-apa Pak, Aduh, iya, kan Bu. kita juga sama-sama belajar. Iya, Bu, Siapa siap. tahu nih kapan-kapan saya minta di coaching sama Pak Wawan. Siap Bu, siap. Iya kan? Iya, betul. Nah kalau begitu mungkin sudah cukup ya Pak Wawan ya. Iya Bu, iya. Itu mungkin umpan balik dari saya ya, mudah-mudahan kedepannya kompetensi coaching Pak Wawan semakin meningkat. Amin Bu ya. Terima kasih juga karena sudah mau berbagi dengan guru-guru yang lain. Iya Bu, sama-sama saya juga ucapkan terima kasih atas waktu Ibu mengobservasi kegiatan saya gitu kan. Iya. Jadi bahan evaluasi buat saya juga seperti itu Bu. Ya, ya mudah-mudahan lah pembelajaran di sekolah kita semakin meningkat juga Amin, ya Pak ya. amin Bu ya Bu ya. Ya udah, terima kasih Pak Wawan. Iya Ibu, sama-sama. Selamat pagi Bu Rian. Selamat pagi Bu. Saya dengar Bu Rian mau melakukan coaching nih. Benar Bu. Oh, dengan siapa Bu? Itu Bu dengan Pak Wawan. Dengan Pak Wawan. Baik Bu, begini ya. Tapi sebelum melakukan coaching, boleh kita ngobrol dulu Bu? Boleh Bu, boleh. Baik Bu, kita ngobrol ya. Jadi nanti ketika Ibu coaching, saya mau hadir di situ Bu. Jadi nanti saya ingin melakukan observasi, kemudian saya juga ingin melakukan penilaian terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi nanti yang ingin saya nilai itu apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach
coachingnya, kemudian Ibu apakah sudah mendengarkan secara aktif gitu ya. Kemudian juga saya ingin memastikan apakah ketika Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau tidak gitu. Dan selain itu saya juga ingin sekali melihat apakah Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu, diantaranya kemitraan yang aktif dan kreatif, kemudian memaksimalkan potensinya gitu ya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Oh bagus. Kalau begitu, nah kira-kira Ibu ingin mengembangkan kompetensi coaching apa sih dalam diri Ibu ketika melakukan coaching nanti? Sebetulnya banyak, Bu, yang ingin saya kembangkan. Saya itu ingin sekali itu mengembangkan kompetensi saya dalam kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, Bu. Seperti itu, banyak sekali ya yang ingin Ibu kembangkan dalam hal kompetensi coaching ini. Itu bagus sekali, Bu gitu. Tetapi menurut saya sebaiknya Ibu lebih fokus dulu nih, Bu. Fokus pada kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan, lebih difokuskan deh, Bu. Jadi harus fokus ya, Bu ya. Betul. Kalau begitu mungkin saya ingin fokus ke menjadi pendengar yang aktif, kemudian ingin fokus dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin ya, Bu. Oh, jadi Ibu ingin fokusnya menjadi pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya, Bu? Iya, Bu, betul. Seperti itu. Nah, kalau itu yang ingin Ibu kembangkan, kemudian kira-kira tandanya Ibu berhasil atau indikator keberhasilan Ibu ketika melakukan coaching itu apa, Bu? Indikator keberhasilan praktik coaching saya itu ketika ketika coaching saya itu berhasil menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Seperti itu ya. Jadi keberhasilan coaching Ibu itu ketika coaching Ibu nanti berhasil menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya gitu ya, Bu ya. Iya, Bu, betul. Baik, kalau begitu silakan nanti Ibu lakukan coaching, kemudian nanti saya akan melakukan observasi ya, Bu. Iya, Bu, baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi, kawan. Pagi, Bu. Apa kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Kalau dari segi jasmani alhamdulillah baik, Bu. Ini lagi mumet aja, Bu. Jadi sengaja saya minta waktu Ibu nih mau di coaching, Bu. Iya, Pak, kebetulan kan hari ini saya ada waktu. Jadi kita bisa nih ngobrol hari ini, Iya, kawan. Bu. Terima kasih. Kemarin kan saya udah sempat konfirmasi ke Ibu, Bu, gimana nih saya lagi ada sedikit masalah, mau di coaching ada waktu atau tidak. Alhamdulillah Ibu sudah menyempatkan waktu gitu. Iya, Pak. Jadi mau membicarakan apa nih, kawan, hari ini? Ini, Bu, ya alhamdulillah, Bu, ya Ibu ada waktu. Saya juga mudah-mudahan dengan bercerita ke Ibu ya bisa ada solusi lah dengan masalah yang saya hadapi. Begini, Bu, ya. Jadi kan saya itu sebenarnya udah lama jadi guru, Bu. Cuman kok kayaknya saya perhatikan gitu ya, anak-anak itu ketika belajar itu kurang semangat, Bu, gitu ya. Kurang semangat, kemudian kelihatannya tidak bergairah, ngantuk, kemudian suasana kelas juga pasif gitu ya. Hanya saya aja yang menjelaskan, menyampaikan materi gitu. Sementara anak tidak aktif seperti itu, Bu. Jadi tujuan kawan ingin coaching dengan saya itu kawan ingin mencari solusi. Iya, Bu, saya ingin ya suasana kelas itu ya lebih menarik, kemudian lebih hidup ya. Sebab mungkin ya, Bu, ya, akibat anak-anak tersebut tidak bergairah, tidak antusias dalam belajar, jadi hasil nilainya juga ketika setelah pembelajaran selesai kita lakukan evaluasi, itu hasilnya juga ya hanya 1-2 orang lah yang di atas KKM gitu ya. Yang lain-lainnya ya masih minim gitu, Bu, ya. Mungkin berpengaruh kayaknya itu akibat tidak menarik mungkin, Bu, ya, seperti itu. Jadi kawan ini merasa salah satu faktor yang membuat nilai anak-anak ini kurang itu dari pembelajaran. Nah, iya, Bu, gitu ya, kayaknya itu. Jadi mungkin nggak menarik lah kayaknya sama anak-anak gitu. Ini kalau boleh saya tahu nih, kawan, ya, selama ini tuh kawan mengajar, kalau kita lihat dari segi kontennya dulu deh ya, kawan, Iya, ya. iya. Nah, biasanya kawan itu menyajikan konten pembelajaran itu dalam bentuk apa, kawan nih?
Bentar Bu ya, saya ingat-ingat. Oh, iya sih selama ini saya itu monoton sih Bu ya. Konten itu hanya apa ya? Hanya sumber belajar itu hanya terpaku ke textbook aja Bu. Jadi menulis, papan tulis gitu kan ya. Sementara anak-anak kelas 2 itu kan kayaknya gimana gitu ya, mungkin bosan juga kayaknya Bu ya, hanya sebatas nulis aja gitu ya. Ceramah gitu. Ceramah iya Bu, metode juga ceramah aja, kemudian bahkan tanya jawab juga saya yang nanya, saya yang jawab gitu Bu. Jadi gitu ya Pak. Iya. Jadi selama ini tuh kawan baru menyajikan konten itu dalam bentuk buku teks saja. Iya, hanya tulisan aja gitu, 1-5 baris aja gitu ya. Kawan pernah nggak nyoba untuk menyajikan konten dalam bentuk lain kawan kira-kira, atau pernah nggak nih misalnya kawan melihat nih di kelas lain gitu mereka menyajikan kontennya itu dalam bentuk seperti apa, pernah nggak kepikiran gitu kawan? Iya sih Bu ya, padahal kan kita banyak juga ya sebenarnya ya. Iya. Bisa dari video ya, menunjukkan video kan, kebetulan kan di kelas kita juga kan ada yang fokus ya Bu ya. Nah, itu. Iya, ada video, kemudian bisa gambar berseri ya kan, kayaknya anak-anak akan lebih senang gitu ya, akan lebih tertarik gitu ya Bu ya. Nah itu Pak, Iya kan iya. kita sebagai guru juga kan harus memanfaatkan aset yang ada ya, iya betul. Iya, kenapa tidak digunakan gitu kan? Iya, baru kepikiran Bu ya. Itu bisa Iya. dicoba, apalagi kan kalau untuk anak-anak kelas 2 kan itu mereka ya masih anak-anaknya masih senang bermain gitu lah Pak. Gitu betul Bu iya ya. Itu kan baru naik ke kelas dari kelas 1 kelas gitu 2 kan. iya betul. Saya yakin kawan lebih paham lah karena Bapak udah berpengalaman Iya. nih jadi guru kelas 2. Bisa aja. Iya kan, kira-kira nih kalau selain dari tadi kontennya ya Iya, kawan kan konten. mau menyajikan video, kemudian atau berupa gambar yang relevan gitu kan. Nah selain itu nih supaya anak-anak itu lebih senang gitu ketika belajar, kira-kira apalagi nih yang bisa dilakukan kawan? Tadi media kayaknya lebih ke metode pembelajaran kayaknya Bu ya. Seperti apa coba? Anak-anak kan biasanya mereka itu lebih senang bermain ya kayaknya. Iya, Harus aktif lah, aktif bergerak. ya. Jadi harus memakai metode permainan kayaknya Bu ya, diajak Ya bisa. keluar kelas gitu ya, melihat disesuaikan dengan materi-materi yang disampaikan gitu ya. Jadi mereka bisa melihat contoh benda konkretnya gitu, bukan hanya sebatas cerita atau gambar gitu kayak gitu Ibu ya. Jadi metode kayaknya nih Nah itu. lebih bervariasi lagi nih ya. Itu kan kita sebagai guru juga kan yang namanya gaya belajar anak juga kan Iya beda-beda, iya betul. kan? Iya. Jadi harus mempraktikkan pembelajaran yang seperti apa kira-kira supaya kebutuhan murid itu terpenuhi kawan. Jadi ya masing-masing punya minat dan bakat masing-masing ya. Iya. Berbeda-beda gitu ya. Nah itu. Ya nantilah berdasarkan minat gitu ya, Gaya belajarnya. Gaya belajar, iya. Gitu kan. Nah kemudian ya selain itu, kalau kelas 2 nih di kelas kawan biasanya kalau ada jeda pembelajaran gitu ya atau sedang istirahat, biasanya kawan itu melakukan apa itu supaya anak-anak itu gak bosan gitu loh kawan? Ya, Ada nggak? kayaknya itu juga ya Bu ya, kayaknya mereka bosan, jadi setiap kali pembelajaran apalagi kalau jam kedua ya Bu ya, kayaknya mereka capek, kemudian konsentrasi juga kayaknya udah nggak full gitu ya. Harus ada yang bisa membangkitkan semangat kayaknya nih Bu. Nah itu apa coba? Yang mungkin permainan ya atau apa gitu ya, ice breaking apa itu? Nah itu iya kan itu ya Bu ya. ice breaking bisa tuh. Ya betul Bu. Saya akan coba nih ya. Mungkin dengan menyelipkan di tengah pembelajaran ataupun di akhir ataupun ketika pergantian mata pelajaran ya bisa saya coba juga ice breaking ya. Bisa. Jadi kan kawan bisa mulai hari ini bisa mencoba mencari referensi lagi. Iya betul Bu. Supaya nanti pembelajarannya itu ya lebih bervariasi lah, menarik gitu ya. Anak juga lebih tertarik gitu lah. Gitu Bu ya. Nah kira-kira kawan setelah kita ngobrol ini ada gak sih perubahan yang sekarang kawan galau iya ya? betul. Masih galau nih. Sudah ternyata
Itu ya alhamdulillah sudah Cerahkan. tercerahkan, ada bayangan lah gitu. Iya, Ternyata mungkin itu penyebab anak-anak tidak bisa tidak bergairah itu. Saya harus tadi akan mencoba metode yang bervariasi, kemudian media pembelajaran juga yang bervariasi, kemudian ya diselingi speaking gitu ya. Mungkin mudah-mudahan itu bisa membuat mereka lebih termotivasi lagi ketika mengikuti pembelajaran. Bagus Pak. Kira-kira kapan nih Kak Wawan mau mulai gini? Ya besok kan kita udah mulai aktif ya belajar ya. Iya. Kayaknya nanti malam atau setelah kita bincang-bincang ini saya akan coba carilah referensi atau kemudian video-video yang kayak kita lihatlah RPP yang menarik ya, RPP-nya apa, kemudian ya saya akan coba memakai media pembelajarannya ya video, kemudian gambar ya yang bisa membantu anak-anak bisa lebih fokus lagi ke materi yang disampaikan seperti itu. Bagus tuh Pak Wawan. Sukses ya Pak Wawan ya. Amin Bu, mudah-mudahan. Terima Mudah-mudahan kasih. berhasil ya Pak Wawan. Amin Bu, amin Bu. Terima Nanti kasih. kita ngobrol lagi ya, Wawan, ya. Siap Bu, saya akan. Terima kasih Bu. Aduh. Iya, nanti kita sharing lagi. Saya Iya. pengen tahu nanti ada kemajuan nih dari Pak Wawan nih. Amin Bu. Terima kasih Bu nih atas waktunya nih Bu nih. Iya, sama-sama Pak Wawan. Bu Rian, tadi saya lihat Ibu sudah melakukan coaching. Nah, menurut pendapat Ibu, apakah tadi sudah berjalan dengan lancar? Kalau menurut saya sih sudah Bu ya, sudah lancar. Alhamdulillah sudah lancar ya. Nah, kalau menurut Ibu dari hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah indikator ketercapaiannya sudah tercapai Bu? Sudah Bu. Sudah tercapai. Apa tuh yang bisa Ibu ceritakan bahwa tadi tuh sudah tercapai indikatornya? Dari hasil coaching tadi itu saya bisa menyimpulkan bahwa coaching saya itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Jadi ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke beliau itu bisa gitu terstimulasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia alami gitu. Iya, betul sekali ya Bu. Tadi saya juga mengamati dan saya melihat Ibu memang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach Ibu tadi mampu mencari solusi-solusi berdasarkan permasalahan yang dihadapinya. Karena kan kita juga sudah berbicara ya Bu sebelum kita melakukan observasi bahwa indikator ketercapaiannya itu ketika coach mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi dan tadi sudah terlihat. Saya juga tadi melihat Ibu sudah mampu melaksanakan coaching ini dengan alur tirta Bu, sudah urut sesuai alur tirta, kemudian juga menjadi sebagai pendengar yang aktif. Saya juga melihat Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya mampu terstimulus dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Kemudian saya juga melihat Ibu memberikan konsentrasi penuh gitu ya ketika ngobrol sama coachingnya, sampai saya juga lihat wah Bu Rian luar biasa bagus nih memberikan coachingnya gitu ya. Nah, menurut Ibu nanti kalau misalkan Ibu melakukan coaching lagi nih, apa sih kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Terima kasih Bu sebelumnya ya. Kalau untuk kedepannya mungkin saya itu ingin meningkatkannya itu dalam prinsip kemitraan mungkin ya Bu ya. Jadi saya tuh ingin lebih lebih menunjukkan sisi emosional dengan coach saya gitu Bu. Jadi supaya coach saya itu merasa lebih nyaman Bu ketika mereka ngobrol dengan saya, sehingga kapanpun mereka ada permasalahan mereka itu tidak segan Bu untuk minta di coaching lagi dengan saya Bu, mungkin itu. Oh, jadi nanti Ibu tuh ingin meningkatkan kemampuan coaching Ibu itu kemitraan ya Bu ya, Iya, kemitraan. iya. Karena kan kalau misalkan coachingnya sudah merasa nyaman itu pasti akan lebih terbuka ya Bu, Nah, menceritakan itu. semua masalahnya. Kalau sudah terbuka, sudah nyaman, nanti pasti nih coachingnya bisa mampu menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bu Rian. Dilanjutkan ya Bu, ditingkatkan lagi kompetensi coachingnya. Mudah-mudahan dengan kompetensi coaching yang sudah Ibu berikan yang semakin bagus, kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita nih Bu. Iya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih masukannya ya Bu. Ya, mangga. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bapak baik. Iya, baik ya Bu ya, alhamdulillah. Kemarin kan Ibu Erni konfirmasi ke saya nih bahwa hari ini Ibu akan melaksanakan coaching. Betul Pak. Dengan siapa Bu? Dengan Bu Rian Pak.
Oh iya, dengan Bu Rian ya. Baik ya Bu Erni, sebelum kegiatan coaching tersebut dilaksanakan, saya ingin berbicara dulu dengan Ibu Erni. Ya, silakan Bapak. Begini Bu ya, jadi ketika nanti proses coaching, saya akan mengamati dan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Di antaranya seperti apakah Ibu sudah melaksanakan proses coaching tersebut sesuai dengan Alur Tirta. Kemudian yang kedua, apakah Ibu sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Kemudian nanti juga saya akan menilai apakah coach tersebut bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach sesuai atau tidak, seperti itu Bu ya. Dan yang terakhir juga saya juga akan melihat prinsip-prinsip coaching tersebut, apakah Ibu sudah bisa melaksanakan kemitraan kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, seperti itu Bu ya. Baik Bapak, siap Pak. Baik, sebelum apa proses coaching ini, kompetisi apa sih yang ingin Ibu kembangkan? Iya Pak, sebenarnya nanti saya ketika coaching saya itu pengen banget kompetensi saya meningkat. Misalkan saya mampu memberikan kehadiran penuh, kemudian saya juga mampu mendengarkan aktif, kemudian saya juga pengen sekali tuh Pak meningkatkan kemampuan saya dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya ingin nanti ketika saya memberikan pertanyaan yang berbobot itu, coach saya itu tergali gitu Pak, kemudian muncul inspirasi sehingga mampu memecahkan masalahnya sendiri gitu Pak. Karena saya selama ini merasa kurang nih Pak dalam kemampuan saya menggali potensi melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Ya, jadi ada 3 ya tadi. Tadi Ibu kan menyampaikan 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Kira-kira yang lebih spesifik lagi yang mana Bu ini? Dari 3 kompetensi tersebut. Baik Pak, jadi harus lebih spesifik ya Pak. Kalau memang harus lebih spesifik, sepertinya saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Karena selama ini saya merasa saya tidak terlalu pandai lah Pak dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nanti ketika coaching yang akan saya laksanakan, saya berharap kemampuan saya semakin meningkat dalam pembuatan pertanyaan berbobot tadi. Yang kedua, mungkin saya ingin menjadi pendengar yang aktif Pak, mendengarkan secara aktif, karena selama ini saya memang lebih senang berbicara Pak daripada mendengarkan gitu. Jadi saya memang harus meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan orang lain, seperti itu Pak. Jadi dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian yang kedua membuat pertanyaan berbobot. Betul. Nah, dari 2 kompetensi tersebut, kira-kira indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu? Indikator ketercapaiannya Pak, kalau misalkan nanti ketika saya coaching, si coach ini tuh mampu menyelesaikan permasalahannya gitu Pak, dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot. Nah, bisa memunculkan potensi dia sendiri gitu Pak, sehingga muncul ide-ide dari coach saya itu untuk menyelesaikan sendiri masalahnya Pak. Jadi si coach tersebut bisa mencari solusi terhadap masalah dia sendiri, seperti itu Bu ya? Betul, dengan tadi saya juga tidak terlalu banyak menyela mungkin Pak, saya lebih banyak mendengarkan sehingga muncul nih potensi-potensinya gitu Pak. Baik, kalau begitu mari kita laksanakan kegiatan coaching tersebut Bu. Baik, siap Bapak. Mari. Selamat pagi Bu Rian. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Alhamdulillah. Kemarin kan Bu Rian sudah bercerita ingin melakukan coaching ya Bu ya. Betul. Nah, hari ini kita akan melaksanakan coaching tersebut ditemani oleh kepala sekolah kita karena beliau akan melakukan supervisi. Sudah siap Bu? Insya Allah. Baik, kalau begitu. Sebenarnya permasalahan apa sih Bu yang Ibu hadapi? Kemarin kan sempat cerita galau gitu Bu. Sebenarnya apa sih kegalauan yang Ibu rasakan? Jadi gini Bu, saya itu sekarang kan saya ngajar di kelas 1 ya Bu ya. Betul. Nah, ada salah satu murid saya yang ya itu gak mau nulis gitu Bu. Susah gitu kalau ibaratnya kalau disuruh nulis ya dalam sehari itu kadang-kadang dia itu cuma dapat 1 baris gitu Bu nulis. Sedangkan kan kita sebagai guru melakukan penilaian, gimana ya kalau anaknya di bukunya aja bersih gitu Bu ya, kita mau menilai apa gitu kan. Itu kadang-kadang 1 baris, 2 baris, padahal saya itu perasaan gitu kalau nulis, karena untuk di kelas 1
gak pernah yang sampai banyak-banyak, itu paling banyak juga 5 baris gitu Bu. Tapi ya si anak ini tuh susah gitu disuruh nulis gitu Bu. Jadi saya tuh ingin mencari solusi gitu, makanya ingin ngobrol dengan Ibu, siapa tahu nih saya nanti mendapat pencerahan terkait dengan permasalahan murid saya itu Bu. Oh, seperti itu. Jadi di kelas Ibu itu ada salah satu siswa yang sepertinya menulis itu tidak semangat gitu ya Bu, males. Jadi tujuan dari coaching kita ini adalah ingin mencari solusi dari permasalahan tersebut, bahwa ada anak yang malas menulis. Jadi Ibu berharap nanti anak tersebut tidak malas lagi menulis gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, selama ini dia itu tidak mau menulis itu di satu mata pelajaran atau semuanya gitu Bu, semua kegiatan belajar tuh nggak mau, atau misalkan kalau nulis angka-angka gitu dia semangat, kalau huruf-huruf tidak, atau seperti apa tuh Bu? Sebetulnya gini ya Bu, kalau saya perhatikan gitu, si anak itu nulis itu kalau di angka dia oke Bu, oke dalam artian dia masih bisa selesai. Karena kalau angka kan cenderung lebih sedikit ya Bu ya. Kan kalau kelas 1 itu ya paling kita calistung ya Bu ya, lebih fokus ke berhitung dan menulis gitu kan. Saya juga belum terlalu memfokuskan ke pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu Bu. Tapi kalau untuk menulis, nah dia ini kalau yang kayak tinggal ngisi-ngisi aja dia mau Bu. Tapi kalau harus yang nulis soal dulu kayak gitu, dia tuh baru melihat papan tulis aja kayaknya udah deh, kayaknya nggak mau gitu kalau harus gitu. Tapi kalau misalnya tinggal ngisi aja dia mau Bu. Nanti baru kelas 1 ya, tapi sebenarnya dia bisa ya Bu, nulis sebenarnya dia bisa gitu. Dia bisa Bu. Tapi tidak mau kalau banyak-banyak gitu. Nah enggak, gitu. Dia ini kan kebetulan anaknya perempuan gitu Bu, dan ya saya juga kan kalau kelas 1 agak hati-hati ya Bu kalau untuk memaksa gitu gimana. Jadi saya tuh bingung ini gimana caranya ya, mau maksa ini masih kelas 1 gitu kan. Tapi kalau nggak nulis terus gimana juga gitu, itu nanti penilaiannya gitu loh Bu. Kalau sebelumnya Ibu pernah melakukan langkah apa aja nih supaya meningkatkan semangat buat menulis anak tersebut? Langkah-langkah yang pernah Ibu lakukan dulu? Paling gini Bu ya, sekarang ini kalau misalnya anak itu kadang-kadang daripada anak itu nggak dapat nilai sama sekali ya, kadang-kadang saya nulis soalnya gitu di bukunya itu, dia tinggal ngisi. Nah kalau gitu dia bisa Bu. Jadi kalau saya nulis soalnya nih, udah kamu Angel kamu tunggu aja dulu, tinggal kamu yang ngisi, bisa Bu selesai. Ya meskipun nilainya ya lumayan lah Bu, kalau dapet 70, 80 kan udah alhamdulillah ya Bu ya. Tapi kalau dia harus nulis dari soalnya dulu Bu, itu udahlah, ibaratnya cuma dapat 2 soal aja udah bagus Bu, itu dia beres nulisnya gitu. Sebelumnya Ibu baru menghadapi kasus seperti ini pertama kali atau sebelumnya pernah juga ada anak yang baru pertama kali ya? Jadi seperti itu. Nah kira-kira nih Bu, selain tadi misalkan Ibu tuliskan kan itu berarti belum solusi ya Bu, karena kan artinya minatnya masih belum ditingkatkan gitu. Nah, menurut Ibu kira-kira apa lagi ya yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan semangat anak ini menulis gitu? Saya tuh jadi berpikir apa mungkin saya tuh harus menyiapkan terus setiap hari itu menyiapkan LKPD apa mungkin Bu ya. Jadi saya siapkan yang sudah di print out, jadi anak-anak tuh tinggal menulis isinya saja mungkin gitu ya Bu ya. Karena kan yang udah saya amati gitu dari si anak itu, kalau tinggal ngisi jawabannya dia mau Bu gitu. Jadi mungkin kedepannya saya harus itu mungkin ya, menyiapkan. Jadi soal anak tuh jangan ditulis di papan tulis mungkin ya Bu ya. Karena kan selama ini saya begitu Bu, saya tulis di papan tulis. Ya meskipun sebetulnya tidak banyak Bu, 5 soal gitu, karena kan cuma 4. Tapi kan kalau untuk soal-soal seperti bahasa Indonesia kan memang agak, kalau untuk anak itu mungkin kalau untuk anak itu agak panjang mungkin, jadi dia sering tidak selesai gitu Bu. Nah mungkin kedepannya ya itu saya harus menyiapkan LKPD mungkin, jadi si anak itu tinggal mengisi jawabannya mungkin. Atau mungkin ya Bu ya, si soalnya jangan dalam bentuk esai terus mungkin ya Bu ya. Mungkin itu bisa jadi solusi ya. Selain itu Bu, itu kan artinya Bu, anak tersebut atau pernah Ibu ajak
berbicara atau bagaimana menanyakan tentang semangat menulis dan lain sebagainya gitu. Kalau secara sama anak pribadinya itu sudah Bu. Sudah. Iya, saya bujuk sudah. Jadi maunya itu kalau nulis itu saya saya temenin gitu loh Bu. Maunya ditemenin. Kalau ditemenin agak banyak gak Bu menulisnya Bu? Itu bisa Bu sebetulnya. Jadi dia pengennya ditemenin ya Bu ya. Jadi mungkin anak itu butuh perhatian khusus mungkin ya Bu ya. Bisa jadi Bu. Jadi kalau sama orang tuanya tuh gimana Bu hubungan anak ini sama orang tuanya? Kira-kira saya tahu nggak? kan tanya ya ke teman guru saya yang kebetulan rumahnya itu masih satu kampung lah Bu sama anak itu. Saya tanya-tanya ini gimana sih anak ini, katanya sih waktu di PAUD-nya juga memang anak itu memang jarang nulis Bu. Terus yang memang kenapa akhirnya jadi terbiasa seperti itu, memang anak ini dimanjakan Bu. Jadi ketika dia tidak menulis pun mungkin tidak ditegur oleh orang tuanya. Jadi ya kita hanya sebisanya kita berusaha di sekolah gitu Bu. Ketika di rumah ya pantas Bu, ketika saya mengerjakan minta dia untuk mengerjakan PR, saya cek di sekolah besoknya itu nggak pernah dikerjakan Bu. Nah kalau begitu kira-kira menurut Bu Rian apa nih solusinya? Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut kira-kira? Berarti saya juga harus berkoordinasi dengan orang tuanya ya Bu ya. Betul. Jadi saya harus minta bantuan juga begitu. Karena kan bagaimanapun pendidikan anak itu bukan tanggung jawab saya saja sebagai guru gitu kan Bu ya, tapi orang tuanya juga harus ikut membantu gitu kan. Betul sekali. Apalagi kalau yang namanya pekerjaan rumah, ya masa kita juga gitu ya Bu ya kan harusnya pengennya saya gitu di rumah tuh, padahal saya tuh ke anak itu udah mengingatkan gitu ya Bu ya, nanti nak kamu ini teruskan di rumah gitu ya, atau nak ini kerjakan di rumah. Nah itu enggak Bu, nggak dikerjakannya, mungkin dia itu kurang perhatian Bu dari orang tuanya. Baik kalau begitu ya. Jadi Bu Rian ini nanti mungkin untuk mengatasinya tadi Bu Rian sampaikan akan membuat RKPD, kemudian mungkin lebih banyak berkoordinasi, berkomunikasi tadi ya seperti yang Bu Rian sampaikan dengan orang tua anak ini. Nah kira-kira ini kapan nih Bu akan dilaksanakan nih Bu? Ya secepatnya Bu, karena kan saya juga kasihan nanti kalau sampai kelas 2 anaknya seperti itu kan bagaimana Bu, dia kan tertinggal nanti pelajarannya. Mungkin saya kalau nggak hari ini ya besok saya ada ngobrol dengan orang tuanya Bu. Baik. Kalau begitu nanti kalau sudah Ibu laksanakan rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan, nanti kita ngobrol lagi nih ya Bu ya, gimana Bu, hasilnya ya. Bu. Nanti kita sharing lagi ya Bu. Kalau saya masih ada galau-galau, Ibu temenin saya ngobrol lagi ya Bu ya. Ya, nah ini sekarang setelah ngobrol gini perasaan Bu Rian sendiri gimana nih? Ya alhamdulillah Bu, sekarang Bu. Tadinya tuh saya merasanya kita tuh kalau punya masalah dipendam sendiri kan mumet gitu ya Bu ya. Tapi sekarang alhamdulillah setelah ngobrol dengan Bu Erni gitu, saya jadi sedikit tercerahkan, dan jadi juga saya ternyata ada hal-hal yang belum saya lakukan gitu. Jadi saya sadar juga gitu Bu, akhirnya ternyata saya belum maksimal juga begitu. Oh baik, baguslah kalau begitu ya Bu. Selamat nanti dilaksanakan, kemudian nanti kita ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih Bu Rian. Iya Bu, sama-sama. Makasih juga ya Bu. Iya. Bagaimana Bu Erni, proses coachingnya sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah Bapak sudah berjalan lancar dan juga baik Pak. Alhamdulillah ya. Kira-kira indikatornya itu sudah tercapai apa belum tadi pada saat proses coaching tersebut? Kalau menurut saya sudah Pak, karena tadi saya ketika coaching itu sudah sesuai alur tirta Pak. Kemudian saya juga tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga muncul tuh Pak potensi-potensi yang ada di diri coaching, sehingga coaching itu mampu menemukan solusinya sendiri gitu Pak dari permasalahannya. Baik, ya betul ya. Tadi Bu Erni juga setelah saya amati memang sudah memenuhi indikator yang ingin Ibu capai tadi ya. Mulai dari kegiatan coaching tersebut sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, kemudian ya saya tadi juga mencatat bahwa Ibu juga tadi berhasil menyampaikan tujuan coaching tersebut, kemudian setelah menyampaikan tujuan Ibu juga bisa mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh si coaching. Setelah itu juga Ibu juga tadi sudah bisa
menggali potensi menggali potensi yang ada dari Koci sehingga dia bisa menemukan solusi yang dihadapi gitu ya. Dan setelah itu dia juga ibu juga bisa mengarahkan dia untuk menentukan rencana aksi ya, rencana dari aksi dia, rencana dia terhadap solusi yang akan dia laksanakan seperti itu ya. Nah selanjutnya kompetisi mana lagi yang ingin ibu kembangkan? Nanti Pak, kalau misalkan saya melakukan coaching lagi, kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu adalah kehadiran penuh Pak, kesadaran sepenuhnya, karena memang sejujurnya nih Pak, kadang saya itu pikiran masih suka kemana-mana Pak kalau lagi coaching. Jadi nanti saya berharap kalau ketika saya melakukan coaching lagi, kemampuan saya untuk hadir penuh itu bisa saya laksanakan Pak. Ya baik Ibu, saya sangat support sekali ya rencana Ibu, mudah-mudahan segera dapat dilaksanakan. Semangat terus Berani ya. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih untuk hari ini, untuk coaching hari ini. Sampai ketemu lagi di waktu berikutnya. Baik, siap Bapak.